Halo Sobat Mahasiswa, selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan saya Sri Hartati, Fakultas Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Selamat bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Teknologi Tepat Guna. Mata kuliah ini membahas tentang teknologi-teknologi sederhana yang aplikatif, yang mudah diterapkan di masyarakat, sehingga sangat bermanfaat untuk mahasiswa yang akan menjalankan kuliah kerja nyata nanti. Selamat mengikuti perkuliahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, selamat bertemu lagi dengan saya pada pertemuan yang ke-10 dari mata kuliah kita, yaitu mata kuliah Teknologi Tepat Guna. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teknologi tepat guna yang berkaitan dengan mesin-mesin atau peralatan utamanya, yaitu mesin pencacah dan penghancur hasil pertanian. Para mahasiswa yang saya sayangi, kalian sudah mengetahui bahwa di sekitar kita telah banyak hasil-hasil pertanian kita jumpai, baik berupa sayur mayur, buah-buahan, kacang-kacangan, kemudian umbi-umbian, dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah kita ketahui di setiap hasil pertanian kita ketahui memiliki beberapa permasalahan, antara lain adalah bahwa hasil pertanian itu sifatnya itu memakan tempat atau sering disebut dengan meruah ya. Kemudian bentuk dan ukurannya itu tidak sama. Kemudian setiap komoditas ini juga memiliki karakteristik masing-masing, artinya karakteristik antara umbi yang satu dengan yang lain berbeda, sayur mayur yang satu dengan yang lain itu juga memiliki karakter berbeda-beda, demikian juga buah-buahan serta hasil-hasil hewani, baik itu unggas maupun ternak potong ya. Nah, hasil-hasil pertanian ini untuk dapat dimanfaatkan atau diproses lebih lanjut memerlukan pengecilan ukuran. Tentu saja ada beberapa komoditas ini untuk bisa dimanfaatkan harus dikecilkan dulu ukurannya. Baik itu meliputi proses penghancuran, pencacahan, perajangan, dan lain-lain. Nah, proses-proses ini tentu membutuhkan peralatan-peralatan yang bersifat teknologi tepat. Nah, ini perlu saya ingatkan kembali, apakah itu teknologi tepat guna atau sering disebut dengan TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, serta mudah dan menghasilkan nilai tambah. Nilai tambah itu baik dari aspek ekonomi maupun aspek lingkungan. Ini berdasarkan Inpres nomor 3 tahun 2001. Sedangkan berdasarkan Inpres atau Permen Desa PDDT nomor 23 tahun 2017, teknologi tepat guna didefinisikan sebagai teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah baik dari aspek ekonomi maupun aspek lingkungan. Mahasiswa yang saya cintai, baiklah pada pagi ini kita akan membahas kembali tentang mesin pencacah ya. Di mana mesin pencacah ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hasil pertanian yang bersifat teknologi tepat guna. Yang pertama kita akan membahas nanti tentang hammer mill, pencacah limbah pertanian, kemudian rotary crusher atau penghancur ubi garut, yang ketiga mesin pencacah ubi kayu, dan yang keempat mesin pencacah ikan. Kita memasuki pada mesin pencacah.
Mesin pencacah ini sebenarnya dibuat atau dirancang dan didesain diperuntukkan untuk pengecilan ukuran bahan. Tadi sudah saya sampaikan, pengecilan ukuran itu bisa meliputi penghancuran, perajangan, dan lain-lain sebagainya. Bahwa hammer mill atau pencacah limbah pertanian ini saya ambilkan dari publikasi Hartati dan kawan-kawan pada tahun 2013 atas penelitiannya didasarkan dari hibah bersaing dari yang sekarang Kemenristek BRIN, dulu disebut dengan Ristek Dikti. Hammer mill ini waktu itu dirancang untuk mengatasi limbah pertanian, terutama limbah-limbah yang berupa jerami dan batang-batang biji jarak. Juga membantu perajangan bahan untuk proses pengolahan lebih lanjut. Hammer mill atau pencacah limbah pertanian ini difungsikan untuk memotong, menghancurkan, menghaluskan jerami, bisa itu berupa daun, ranting, kotoran ternak, dan lain sebagainya dari bahan-bahan organik lainnya. Para mahasiswa yang saya sayangi, hammer mill ini memiliki spesifikasi diantaranya kapasitasnya ini bisa mencapai 300 kg per jam. Dimensinya sekitar 115 kalikan 65 kali 125 cm. Nah, hammer mill ini menggunakan motor 5,5 PK, engine-nya itu engine pakai Honda, engine-nya Honda 5,5 PK, dan motornya itu 2 HP. Pisaunya menggunakan baja cold work steel 58-60 HRC, sedangkan pesonya dipasang secara knockdown, jadi bisa dibongkar pasang. Cara penggunaan dari mesin hammer mill ini, yaitu yang pertama, sebelum mesin dihidupkan, dipastikan tentu sudah terisi dengan bensin, kira-kira sebanyak jangan melampaui 2,5 liter. Kemudian motor ini dihidupkan dengan cara menarik streng. Di situ ada strengnya, di situ nanti ada streng di situ yang bisa ditarik. Kemudian setelah hidup bisa diatur gasnya di sini. Ya. Gasnya ini bisa diatur sesuai dengan bahannya. Jadi gas ini diatur untuk mengatur putaran motor sesuai dengan kapasitas output yang diinginkan. Misalkan kita ingin putaran motor bonggol jagungnya itu 750 sampai 1000 rpm. Itu kalau pakai bahannya itu bonggol jagung. Kemudian kalau daun dan ranting ini cukup 300 sampai 500 rpm. Sedangkan untuk jerami karena lebih lunak bisa kurang dari 300 rpm. Nah, setelah diatur semuanya, bahan-bahan limbahnya ini yang akan dihancurkan, dimasukkan ke dalam hopper atau corong masukan ini secara kontinu atau terus-menerus. Nah, kemudian bahan limbah masuk ke dalam ruang pencacah, dia akan masuk ke dalam ruang pencacah atau penghancur. Ya, di situ hancur, kemudian akan dihancurkan oleh hammer mill di dalam mesin itu. Kemudian hancuran akan ditampung di sini di outletnya, ya, itu dicorong barangnya. Ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan pada saat workshop pengoperasian dan perawatan mesin di lokasi tempat kita mengadakan pengabdian kepada masyarakat. Lalu saya jelaskan di sini bahwa hammer mill atau pencacah limbah pertanian ini bekerja dengan motor penggerak yang menggerakkan peso-peso di dalam sini atau hammer pencacah-pencacah di dalam mesin ini.
Nah, bahan yang akan kita giling dimasukkan ke dalam koper atau corong masukan. Selanjutnya akan tergiling di dalam ini dan keluar pada corong yang sudah disiapkan. Serpihan-serpihan atau hancuran yang sudah tergiling bisa digunakan untuk penggunaan selanjutnya. Nah, teman-teman, hasil penggunaan mesin hammer mill ini sebagai gambarannya, ketika jerami yang kita hancurkan, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Sedangkan kulit-kulit biji jarak ini keras ya, sifatnya keras. Ketika kita giling dengan mesin hammer mill menjadi serpihan-serpihan semacam ini. Sedangkan ranting, daun, jarak ini akan menjadi seperti ini. Dan bonggol-bonggol jagung ini bisa menjadi serpihan-serpihan seperti gambar berikut ini. Ya, baiklah teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan teknologi tepat guna yang kedua, yaitu tentang rotary crusher. Rotary crusher ini diperuntukkan untuk menghancurkan umbi Garut. Ya, untuk menghancurkan umbi Garut. Mengapa umbi Garut ini perlu dihancurkan? Karena sifatnya ini ulet. Jadi umbi Garut ini memiliki karakteristik umbinya ini sangat berserat, ulet. Padahal umbi ini sangat tinggi kandungan patinya. Ya. Nah, biasanya oleh petani penghancurannya ini menggunakan parut secara manual, sehingga kita rancang crusher tadi, rotary crusher tadi. Fungsinya adalah tentu saja kita berharap akan digunakan untuk menghancurkan umbi Garut sehingga pengambilan patinya itu menjadi lebih cepat, gitu. Yaitu untuk menggantikan fungsi parut yang penggunaannya itu secara manual sehingga kapasitasnya ini sangat rendah ya, kemampuan manusia di dalam parut ini sangat terbatas. Tentu saja ketika mau merealisasikan mesin ini tentu diperlukan desain dulu. Jadi tentu saja kita membutuhkan teman-teman dari teknik mesin untuk menggambar detail dari alat mesin teknologi tepat guna yang akan kita rancang. Teman-teman, inilah gambaran dari rotary crusher yang sudah kita buat dan sudah kita terapkan di petani. Jadi di sini adalah bagian pesonya. Pesonya ini berputar, dia akan memukul atau menghantam umbi Garut tadi sehingga menjadi serpihan-serpihan yang sangat kecil. Nah, jadi secara tampak sampingnya seperti ini. Jadi dia dilengkapi dengan motor dan pesonya ada di dalam sini dengan corong seperti ini. Nah, inilah bagian-bagiannya. Jadi ini adalah pesonya yang tadi saya sampaikan. Ini adalah putarannya atau porosnya. Ya, jadi ini corong tadi ini bisa dicorong dari crusher tadi, rotary crusher itu bisa bersifat dapat dibuka tutup. Jadi di situ ada engselnya, sehingga ketika terjadi sumbatan-sumbatan ini mudah diatasi atau dibersihkan. Nah, di bawah alat atau di bawah alatnya nanti akan ada hancuran-hancuran Garut yang bersifat halus, jadi tinggal ditambahkan air untuk diperas. Sedangkan yang tertahan di atas corong ini akan kita peroleh hancuran-hancuran Garut yang bersifat kasar yang sangat berserat. Ini adalah gambarannya, spesifikasinya memang kapasitas yang kami
dapatkan masih kecil 4 kilo per jam karena kita ketahui bahwa menggiling Garut ini ternyata tidak semudah yang kita bayangkan ya, meskipun sudah kita desain sedemikian rupa, ternyata alat ini hanya mampu menggiling 4 kilo Garut per jam dengan motor listrik 1/4 HP ya. Screen-nya, ayaannya ini nanti bisa divariasi, jadi kita bukankan beberapa variasi juga dengan diameter polenya. Ya, bahannya itu besi plat, rangka besi halo, sedangkan pesonya dari bahan besi baja. Jadi 3 buah. Dimensinya adalah 750, 600, dan 1000, sedangkan sistemnya juga knockdown. Artinya corong ini ada engselnya yang bisa dibuka tutup. Ini adalah contoh-contoh yang lebih real dari mesin rotary crusher untuk umbi Garut. Cara kerjanya adalah bahan dimasukkan di dalam inlet chamber di sini. Dia akan bersentuhan dengan cutter wheel, artinya peso-peso tadi, peso-peso tadi yang sudah diputar oleh mesin, sehingga peso pada cutter wheel akan memotong umbi-umbi Garut tersebut. Nah, hancuran halus tadi sudah saya sampaikan, akan keluar melalui corong pembuangan yang terletak di bawah sini, ya, terletak di bawah. Sedangkan hancuran yang kasar akan tertahan di atas inlet chambernya, gitu. Jadi nanti tinggal diambil saja, gitu, untuk diulang lagi, digiling. Ya, itu tadi tentang rotary crusher untuk umbi Garut. Ya, para mahasiswa yang saya cintai, mesin selanjutnya yaitu mesin pencacah ubi kayu. Ini mesin pencacah ubi kayu ini saya ambilkan dari referensi Joshua dan kawan-kawan pada tahun 2018. Nah, pencacahan ubi kayu ini terutama untuk bahan baku pakan ternak. Seringkali kan memerlukan pencacahan dari ubi kayu supaya mudah dikonsumsi oleh ternak. Nah, kalau secara manual tentu saja membutuhkan waktu yang relatif lama, oleh karena itu diperlukan teknologi tepat guna yang mampu menyelesaikan pencacahan ubi kayu menjadi lebih cepat. Nah, sebagaimana tadi pada kedua mesin yang telah kita jelaskan sebelumnya, pada mesin pencacah umbi kayu ini juga didesain dulu sedemikian rupa. Kita membutuhkan dari teknik mesin, sehingga setelah digambar akan terwujudlah sebagaimana tampak berikut ini, ya, mesin pencacah umbi kayu. Nah, mesin pencacah umbi kayu ini prinsip kerjanya adalah ketika mesin dihidupkan maka akan menggerakkan putaran dari motor penggerak dengan menggunakan puli sebagai penggerak yang diteruskan ke poros melalui poros penggerak, sehingga akan terjadi pelunakan ketika umbi singkong atau ubi kayu nanti dimasukkan ke dalam rumah silinder. Nah, hancuran inilah yang kemudian bisa langsung diberikan kepada ternak. Kalau mau dilanjutkan dengan proses pengolahan sebagai bahan pangan, bisa juga dilanjutkan dengan proses pengolahan yang selanjutnya. Teman-teman yang saya cintai, untuk teknologi tepat guna mesin pencacah yang lain, ini Anda boleh membaca dari tulisan Rois Hamdi Robi pada tahun 2010. Dia merancang pembuatan mesin pencacah yang khusus untuk ikan. Ikannya itu ikan lemuru. Ini bagus sekali, Anda boleh juga searching sendiri nanti. Silakan detailnya dibaca sendiri. Jadi di situ dikatakan oleh penulis bahwa prinsip kerja dari pencacah ikan lemuru ini yang pertama adalah motor dihidupkan. Setelah dihidupkan, putaran dan daya dari motor ini ditransmisikan oleh puli, ya, yang kemudian akan menggerakkan
akan menggerakkan buli, dan ini terus diteruskan ke poros yang ditumpu oleh 2 buah bantalan. Nah, pada bagian tengah poros terdapat peso yang berfungsi untuk memecah ikan lemuru. Nah, ikan lemurunya nanti bisa dimasukkan ke dalam hopper atau corong masukan, kemudian bisa tercacah begitu. Nanti sekitar tebalnya itu 20 sampai 30 mm. Tentu saja diameter cacahannya ini sangat tergantung dari besar kecilnya ikan lemuru yang dimasukkan. Nah, pada tahap akhir, proses pencacahan ikan lemuru yang telah dicacah akan masuk melalui lubang tempat keluaran dari hasil pencacahan. Kemudian hasil cacahan ikan lemuru akan menuju ke bagian bak penampung dan siap untuk diproses menjadi produk yang lain. Ya, para mahasiswa, mesin pencacah ikan lemuru ini sebenarnya sama dengan proses pencacah atau perajang jerami. Yang membedakan adalah terletak pada hoppernya saja, ya. Kalau pada hoppernya ini yang berada di atas, yaitu sekitar 40 derajat, ini untuk ikan lemuru. Sedangkan kalau untuk jerami nanti masukannya ini bisa dibuat datar, ya. Untuk merajang jerami nanti hoppernya ini dibuat datar, ya, supaya masuk ke pisau perajangnya. Ya, demikian para mahasiswa, kuliah di pagi hari ini meliputi tentang teknologi tepat guna mesin-mesin pencacah. Tentu saja jenis mesin pencacah tidak hanya 4 ini tadi, kalian boleh membrowsing sendiri, boleh dari internet, boleh dari referensi-referensi yang ada di perpustakaan kita. Demikian kuliah bisa saya sampaikan pagi sampai siang ini. Ada kurangnya mohon maaf. Semoga memberi manfaat kepada kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.